menyelimuti Denny Sumargo lantaran dirinya, istri dan anaknya menjadi sasaran hujatan netizen di media sosial. Hal itu terjadi sebagai imbas dari tudingan netizen sebelumnya, bahwa ia diduga memihak kepada salah satu pihak dalam prahara Ruben Onsu dan Sarwendah Tan. Tudingan itu muncul pasca Denny Sumargo menampilkan Sarwendah Tan dan pihak Ruben Onsu yang diwakili kuasa hukumnya, yaitu Minola Sebayang dalam tayangan podcastnya. Tak hanya Denny Sumargo, artis Dewi Persik juga dihujat netizen di media sosial pasca ia memposting suatu caption di akun media sosial pribadinya terkait suara hati. Netizen pun berkomentar menghujat lantaran menduga bahwa postingan Dewi Persik tersebut terkait dengan prahara Sarwendah dan Ruben Onsu. Alhasil, Dewi Persik pun sampai mengamuk dalam video klarifikasinya di media sosial. Lantas, benarkah Dewi Persik akan menempuh langkah hukum menanggapi hujatan dari netizen? Seperti apa kegeraman Dewi Persik dan Denny Sumargo dalam menghadapi ulah netizen di jagat maya? Seperti apa pula klarifikasi terbaru Ruben Onsu menghadapi berbagai tudingan miring terhadap dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca menghadirkan Sarwendah Tan dan pihak Ruben Onsu yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang dalam podcastnya, podcaster Denny Sumargo secara intens mendapat perundungan atau buliaan dari netizen di media sosial. Menanggapi berbagai perundungan atau bulian dari netizen tersebut, terkait konten podcastnya bersama Sarwendah dan kuasa hukum Ruben Onsu yang dinilai netizen lebih memihak kubu Sarwendah. Mantan pebasket nasional ini melihat hal itu sudah menjadi resiko yang tak bisa ia elakkan lagi ketika membahas permasalahan yang sedang ramai dibahas di media sosial. Denny Sumargo pun mengakui sudah menduga sejak awal, bahkan sebelum ia berencana mengundang kedua pihak, bahwa jika ia mengundang keduanya tampil di podcastnya, sudah pasti hal itu akan memicu pro dan kontra. Tapi hal yang perlu Denny Sumargo tekankan dalam hal ini adalah terkait alasan dirinya mengundang kedua belah pihak adalah supaya menyajikan informasi yang berimbang kepada publik, tidak berat sebelah sesuai prinsip jurnalistik. Menurutnya, soal siapa yang benar atau salah, kalah atau menang, itu sudah ada jalannya masing-masing. Gak apa-apa, itu konsekuensi. Gue bisa mengerti kalau memang itu pasti akan terjadi. Dan dari awal sebelum gue mempodcast dua belah pihak pun gue tahu itu pasti akan terjadi. Tapi kan gue harus terus berjalan sebagaimana gue sebagai media aja. Gue tahu apapun yang gue katakan pasti ada yang gak suka, ada yang suka. Dan itu konsekuensi yang harus gue terima. Tapi message yang gue sampaikan adalah gue coba untuk bisa sebaik mungkin untuk mengundang dua belah pihak supaya berimbang. Kalau masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, itu kan kembali kepada jalannya masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, gue berharap kedua belah pihak bisa menemukan kebaikan dalam masalah ini. Karena biar bagaimana, dua-duanya orang tua ya. Dan gue tidak mungkin tidak bersimpati kepada dua belah pihak. Yang tak terduga adalah pernyataan Denny Sumargo yang mengatakan bahwa dirinya setelah ini sudah tak mau lagi memberikan komentarnya mengenai prahara Ruben Onsu dan Sarwendah agar semuanya mereda. Entahlah apa yang membuat Denny Sumargo tiba-tiba memilih tutup mulut terkait prahara Ruben dan Sarwendah. Namun diungkapkannya bahwa ada beberapa akun media sosial yang membuat komentar bernada menghina anak dan istrinya. Yang kemudian disayangkan oleh Denny Sumargo adalah tanggapannya atas komentar netizen tersebut. Justeru di framing, seolah-olah dirinya menantang netizen. Lantas, benarkah Denny Sumargo akan menempuh jalur hukum terkait hinaan yang disampaikan netizen di media sosial? Aku udah nggak membuka wacana lagi di situ. Jadi hari ini mungkin statement terakhirku untuk masalah itu
Aku kedepannya aku nggak mau udah nggak mau statement lagi. Karena menurut aku cukup biar orang semua cooling down. Ada sebenarnya bukan satu, ada beberapa akun sebenarnya. Kemudian akun itu menghina anak dan istriku. Aku sih cuman memberikan balasan. Balasanku itu bahwa saya tidak bisa digoyang integritasnya walaupun kira-kiranya dengan kebencian apapun. Kemudian itu di framing seolah-olah saya menantang netizen bahwa saya mau ribut lah sama netizen. Padahal itu saya bicara ke akun itu. Kemudian di framing oleh beberapa akun, tapi saya sempat nulis di situ bahwa itu saya jawab karena orang ini udah berapa kali komen dan menghina anak istri saya. Saya harus menjawabnya dengan tegas. Bukan berniat untuk sombong. Jadi poinnya lebih kepada hal itu aja sih. Tapi nggak apa-apa. Itu hal yang memang harus terjadi. So far sih belum. Selain Denny Sumargo, penyanyi dangdut Dewi Persik kembali menjadi sorotan setelah postingannya yang bernada emosional di akun media sosial pribadinya menuai komentar pedas netizen. Komentar pedas tersebut dilayangkan netizen karena mereka menduga dalam postingannya tersebut. Dewi Persik mengaitkan dirinya dengan masalah Sarwenda versus Ruben Onsu yang belakangan ini kian panas. Merasa postingannya justru disalahartikan oleh netizen, Dewi Persik pun menanggapinya dalam video yang diposting di akun media sosial pribadinya itu. Sebenarnya pengen ngomong langsung, tapi suara hati yang sering ngomong. Postingan Dewi Persik tersebut pun mendapat komentar pedas dari netizen yang mengarah kepada prahara Sarwenda Tan versus Ruben Onsu. Tim Intens Investigasi menulis hanya 2 komentar pedas netizen tersebut berikut ini. Gak usah ikut nimbrung di masalah orang. Kamu juga kan pernah alami suami. Jangan karena teman salah kau belain. Tulis satu netizen di media sosial. Perasaan paling benar masih lebih benar ESV kali daripada tulis netizen lainnya lagi. Mendapat komentar pedas yang dikait-kaitkan dengan Sarwenda Tan, Dewi Persik pun terlihat meradang terhadap akun-akun yang ia duga sebagai buzzer di media sosial. Jangan pada hilang aja lu ya buzzer-buzzer. Gue pantau lu, entar dicomot pihak yang berwajib kayak kawan-kawannya pada bilang disuruh lu. Jangan pada nangis, entar ya kalau gue bangun ya. Demikian postingan Dewi Persik yang tampak gusar dan geram menanggapi komentar miring netizen tersebut. Salah satu alasan Dewi Persik merasa geram adalah karena ada komentar netizen pada postingannya yang membawa-bawa tentang kehidupan masa lalunya sehingga memicu amarah penyanyi dangdut ini. Dewi Persik pun merasa bahwa dirinya tidak pernah berkomentar atas permasalahan orang lain dan mengungkapkan bahwa saat ini dirinya hanya fokus bekerja dan tidak ada waktu baginya untuk mengomentari terkait kehidupan orang lain. Bahkan Dewi Persik pun mengungkapkan bahwa dirinya tidak merasa takut jika dirinya dilaporkan ke pihak berwajib atas pernyataannya menanggapi komentar pedas netizen di media sosial. Dibilang buzzer nggak mau. Katanya saya bukan buzzer, saya pembela wanita. Lah yang lu serang ini wanita. Lu bilang tentang masa lalu gue. Hei DP, bagaimanapun lu pernah nikah sama lu begini, lu begitu. Lah lu ganggu gue. Padahal gue lagi gak ganggu siapa-siapa. Gue lagi kerja. Gue lagi mempromosikan series gue yang berjudul Suara Hati. Katanya lu perempuan pembela perempuan. Tapi kenapa lu serang gue pertanyaannya? Dibilang buzzer gak mau. Kalau gue bilang gimana? Ngomongin Sarkiwi. Emang dia siapa saya harus ngomongin? Saya kerja gak ada waktu saya untuk ngomongin orang. Dan gak ada ceritanya Dewi Persik tuh ngomongin orang. Ya kalian ini sampai ngebahas tentang masa lalu saya. Hei, kenapa? Kok malah ganggu gue sih? Nanti giliran saya laporin, kalian gak mau. Giliran saya kata-katain ini, kalian playing victim. Ini Dewi Persik gini bisa dilaporin gak? Lu ganggu gue. Gue gak takut kalau lu mau laporin ke pihak yang berwajib. Justru gue pengen ketemu siapa lo. Sana, laporin. Laporin ya, laporin, gue tungguin.
sisi lain. Ruben Onsu akhirnya menjawab tudingan miring yang diduga dituduhkan pihak Sarwendah kepada dirinya. Lantas, seperti apa klarifikasi Ruben Onsu atas semua tudingan terhadap dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Prahara dengan Sarwendah Tan soal hak asuh anak yang kian alot dan melebar tak disangka oleh Ruben Onsu akan menjadi sejauh ini. Apa yang menjadi tuntutannya selama ini adalah ingin bertemu dengan anak-anaknya yang selama ini berada dalam pengasuhan Sarwendah mantan istrinya. Karena terlanjur masalahnya jadi panjang dan melebar seperti sekarang ini, Ruben Onsu pun tidak bisa berhenti atau dia dalam menanggapi berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya. Bahkan Ruben mengaku dirinya sampai meradang ketika dirinya dituding yang tidak-tidak. Saya hanya bilang di sini koridornya, saya mau ketemu anak, titik. Udah itu aja. Saya nggak berpikir sampai sepanjang ini gitu. Jadi kalau ada yang bilang, ya lu makanya jangan perpanjang lagi, ya nggak bisa. Justru ini kenapa akhirnya jadi meradang karena kebanyakannya diam. Kan coba deh teman-teman perhatiin, dari zaman gue cerai ada nggak gue mau ketemu kalian? Karena itu aib, nggak baik itu. Jadi menurut gue ya ketika gue harus ketemu sama kalian ya gue tanya, ya lu tanya ya gue jawab gitu. Jadi gue mungkin salah satu orang yang kalau gue nggak ada apa-apa pasti gue mau diinterview. Ya kan, gue mau diinterview. Lu tanya tuh instan aja ya. Nah, karena nggak, gue kalau di hanya sedikit yang saya lakukan untuk bertemu dengan anak aja, gitu. Jadi kan, lu tinggal ketemu sama anak, lu tinggal, ya lu ngomongnya gampang deh, gue capek ngulang-ngulangin. Oh udah biasa, gue sama jadi udah biasa. Kalau perlu orang yang masuk rumah sakit tuh satu rumah sakit gara-gara gue. Itu pasti gara-gara gue. Ada orang kecelakaan pasti gara-gara gue. Itu mah udah biasa. Dituding bertubi-tubi kok kepada Kang Ruben. Ya emang kita masih hidup. Kalau kita pelajari nih, ya kita mah bukan ceramah nih, maaf ya. Kalau ternyata yang membuat gue lebih tenang itu ketika gue mendengar jawaban adalah selama lu masih bernafas ya lu masih diuji. Tak hanya itu, mengenai klaim pihak Sarwendah bahwa Ruben rupanya mempunyai 3 nomor selular dan bukan 2 seperti yang diinfokan sebelumnya, Ruben Onsu pun mengklarifikasinya. Menurut Ruben, jika ia menjawab soal itu, nanti permasalahannya akan jadi lebih panjang lagi. Tetapi menurutnya, semua orang berhak untuk mendapatkan hak jawab. Biarkan kuasa hukumnya yang menjawab terkait hal tersebut. Ruben mengakui bahwa saat ini ia tidak lagi meminta diberikan kesabaran, melainkan meminta agar dirinya diberi kekuatan, agar bisa melewati semua permasalahannya dengan tegar, dan semuanya selesai dengan baik. Kalau ntar saya omong lagi panjang nanti. Jadi ya udah, pokoknya lu atur deh. Gimana deh? Bolak-balik lu capek. Netizen, wah gue bosan, apalagi gue. Bosan banget jadinya. Ya buat saya udah terserah semuanya, yang penting saya sudah. Kan setiap orang juga boleh menjawab ya. Jadi beliau juga boleh menjawab, saya juga sudah menjawab. Kok yang membuat Koko tuh sabar? Belum, saya masih belajar. Habis kalau sekarang saya doanya bukan sabar. Saya doanya gara-gara saya doa sabar ntar makin dikasih lagi. Minta diluaskan sabarnya makin ada lagi. Saya lagi rubah polanya, saya minta diberikan kekuatan gitu. Ya, semoga ini bisa selesaikannya dengan baik gitu. Mau saya tetap dengan baik. Menjadi bikin saya drop gitu, tapi saya maunya berjalan, mencoba untuk ya Allah yang kerjakan semuanya lah gitu. Makanya ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Gue tidak pernah sengaja untuk menangis gitu enggak. Untuk di sholat ya, enggak. Bercerita iya, pasti bercerita. Karena beliaulah yang yang tahu semuanya ya. Allah yang tahu. Allah yang kasih kita seperti sekarang ini kan. Jadi ya beliau juga yang akan menyelesaikan kan. Allah yang akan selesaikan semuanya. Jadi ketika Allah saya dikasih cobaan,
ya saya serahkan lagi nih, gimana nih Allah jalannya, gimana ini ya Allah juga yang akan tutup rapat semua ceritanya, ya kan? Karena dalam hal ini yang saya inginkan adalah hal yang gampang banget, poinnya di situ. Tapi ini belum selesai, ini lagi, ini belum selesai, ini lagi, ini belum selesai, ini lagi, iya itu, iya deh. Ruben Onsu juga mengklarifikasi terkait adanya dugaan penggiringan opini buruk dari netizen yang datang kepada dirinya dan anak-anak melalui media sosial. Menurutnya, apa yang dilakukannya saat ini adalah bentuk perlawanannya terkait postingan tersebut. Perlawanan yang dilakukan Ruben Onsu saat ini lantaran jejak digital tersebut bisa sampai di tangan anaknya di kemudian hari. Kalau itu buat gue ya karena dia memberikan statement tentang saya kepada anak saya. Ya, karena jejak digital ini bisa dia simpan, jadi saya harus menjelaskan ini perlawanan saya tentang postingan ini. Gitu. Jadi itu cukup mewakili semuanya kan. Di sisi lain, kuasa hukum Ruben Onsu, yaitu Minola, Sebayang kembali meluruskan regulasi lelang yang dikalim Sarwendah sebelumnya, bahwa rumah mewah Cilandak Jakarta Selatan sudah ada surat pemberitahuan lelang dari bank. Lantas, seperti apa penjelasan Minola Sebayang terkait regulasi lelang sesuai aturan hukum yang ada saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Merasa terganggu dengan pernyataan pihak Sarwendah Tan terkait rumah mewah Cilandak, Jakarta Selatan, yang diklaim sudah mendapat kiriman surat pemberitahuan akan dilelang dari pihak bank. Maka pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang yang sebelumnya membantah klaim tersebut, kemarin menjelaskan mekanisme serta regulasi terkait pelelangan suatu objek jaminan sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dan regulasi lelang. Yang pertama adalah bank itu akan mengajukan permohonan kepada KPKNL untuk dilakukan lelang atas satu objek jaminan. Yang kedua adalah KPKNL itu akan melakukan penelitian atas segala persyaratannya itu sesuai dengan aturan hukum dan jangka waktunya paling lama adalah 7 hari. Setelah itu kemudian KPKNL akan menetapkan tanggal lelang, kemudian memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik jaminan selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari lelang, kemudian mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan akan diadakannya lelang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 122 tahun 2023. Jadi ada surat lelang yang akan diberikan oleh KPKNL. Kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa surat peringatan itu adalah sama dengan surat lelang, itu adalah keliru. Jangan hanya karena di akhir surat peringatan itu selalu ditutup dengan kata-kata jika kewajiban tidak akan dilakukan sesuai dengan peringatan ini, maka objek akan dilelang, diyakini itu sebagai surat lelang. Ya, sehingga akhirnya menyebarlah informasi sejak tahun 2025 bahwa objek akan dilelang, rumah akan dilelang, tapi tidak dilelang juga hingga saat ini karena memang prosedurnya masih belum masuk prosedur lelang. Jadi semoga informasi ini bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan dan berguna bagi kita semuanya. Terima kasih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.